الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan satu aktivitas, yaitu dalam rangka menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan ini adalah merupakan sebuah kewajiban kita, merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni kita bersama-sama berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, ketika kita ingin ketenangan di dalam hidup kita ini, maka di dalam Islam memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya, yaitu pergilah kita ke taman-taman surga Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita istiqomah terus menerus mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita belajar agama Allah, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, dan belajar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, dan insyaallah kita bersama-sama diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah, sudah sampai ayat ke 91 ya. Baik. Bisa diperhatikan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Lalu diterjemahkan ayat 91, 92 dan 93. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang diturunkan setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Al-Baqarah ayat 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman, wahai orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, telah kita bacakan ayat 91, 92 dan 93, kelanjutan dari tafsir yang kita kaji pada Kamis 2 pekan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Di dalam ayat ini kemarin sedikit kita telah mengkaji, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallahu qalu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kitab. Kepada orang Yahudi kitab apa? Taurat dan Injil. Jadi untuk kaumnya Nabi Musa kitab Taurat. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir. Mereka tidak mau beriman kepada apa yang setelahnya. Artinya apa? Mereka hanya kepada orang-orang Yahudi itu beriman hanya kepada kitab Taurat. Jadi ketika ayat ini turun di Madinah itu, orang-orang Yahudi mereka memiliki alasan ketidaktaatan mereka dan tidak maunya mereka menjalankan Al-Quran. Mereka memiliki alasan. Apa alasannya? Kami hanya mau beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada kami saja. Dan mereka tidak mau mentaati, bahkan mereka kafir terhadap apa yang datang setelahnya itu, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang menyempurnakan
kitab-kitab sebelumnya. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan Al-Qur'an itu adalah hak. Al-Qur'an itu datang setelah Taurat dan Injil, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani ini, ahlul kitab ini tetap saja tidak mau mengikuti Al-Quran dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian kalau percaya kepada kitab Taurat, ya, katakan mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran yang datang setelahnya. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Kenapa kalian itu ketika datang nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kitab-kitab Allah, menjelaskan kepada kalian kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian membunuh para nabi itu, membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala? Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kalian itu orang yang beriman. Jadi mereka ini tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mereka hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kepada kitab Taurat dan Injil. Tetapi kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah mereka, mereka mengejar-ngejar Nabi Musa, bahkan membunuhnya. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak ditaati oleh mereka. Ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka membangkang. Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan di dalam kehidupan mereka, mereka menolak. Jadi katanya beriman kepada Taurat saja, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah ini ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi yang seenaknya sendiri, ya, sakar PDW. Padahal mereka sudah jelas diajak untuk kembali mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ayat selanjutnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Allah menjelaskan bahwa mereka telah didatangkan seorang nabi, ya, Nabi Musa alaihissalam didatangkan di tengah-tengah mereka dengan penjelasan, dengan keterangan-keterangan melalui kitab Taurat ini, penjelasan-penjelasan yang hak. Nabi Musa menjelaskan kepada mereka, tetapi summat tahattumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Tetap saja mereka tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka apa? Menyembah apa? Al-ijl, apa? Anak sapi, ya. Dulu pernah sudah kita jelaskan, ya. Menyembah anak sapi. Ditinggal Nabi Musa sebentar saja, mereka sudah berbuat zalim. Mereka sudah menyembah anak sapi. Dan itu dianggapnya sebuah kebenaran. Artinya apa?
sudah ada ajakan untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi mereka membuat tandingan-tandingan. Ya. Jadi nabi-nabi terdahulu, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Musa, Nabi Isa, ini mereka mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Tetapi kaumnya Nabi Musa ini, orang-orang Yahudi ini, malah mereka membuat, ya, sesembahan selain Allah, yaitu anak sapi. Kemudian ayat selanjutnya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dan gunung Sinai, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mereka itu, ya. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan yang terdahulu yang sudah pernah kita bahas, ya, di dalam tafsir sebelumnya, bahwa orang-orang Yahudi itu karena mereka itu ingin mengetahui mana Allah, bentuknya seperti apa, ya, sampai seperti itu. Ketika dia ingin makanan dari surga diturunkan oleh Allah, oh makanan apa ini, tidak enak ini, ya, enak, masih enakan makanan di pasar, ya. Jadi sampai dia itu ingin mengetahui bahwa Musa mengajak untuk beribadah kepada Allah itu, dia itu tidak menjalankan perintah-perintah yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi dipikir, ya, ditanyakan secara detail. Kalau cocok ikut, kalau tidak cocok ya sudah. Sampai puncaknya Nabi Musa alaihissalam harus dibunuh karena tidak sesuai ini, ya. Nah mereka ini orang-orang Bani Israel, dikatakan oleh Allah mereka itu sukanya membunuh nabi, membunuh utusan Allah. Kalau sekarang mereka suka menangkap para ulama, mereka tidak senang dan anti terhadap ulama. Karena apa? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi, ya. Jadi penerus para nabi itu siapa? Ulama. Nah, ini. Maka orang yang tidak senang kepada ulama sama dengan orang Yahudi. Mereka suka membunuh para nabi, mengejar nabi, bahkan, ya, mereka itu mengatakan di dalam ayat ini, khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u, ya. Allah membuat janji kepada mereka bahwa pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Artinya apa? Mereka harus mentaati. Padahal itu Gunung Sinai itu diangkat oleh Allah di atas kepalanya itu, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita membahas keadaan mereka pada saat itu apa? Sampai ada yang mati, ya, tapi dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Tapi mereka tetap tidak percaya. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Artinya apa? Kitab Taurat atau wahyu yang turun melalui Nabi Musa alaihissalam ini taati, dengarkanlah. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na wa asaina. Yahudi ini, Pak. Ini orang Yahudi. Qalu sami'na wa asaina. Ya. Nggih ora kepanggih. Iki Yahudi, Pak. Taib, Masya Allah. Naam. Wa asaina, tapi dia tidak melaksanakan.
tidak melaksanakan isi kitab tersebut, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melaksanakan perintah Nabiullah alaihissalam, Musa alaihissalam. Nggih ora kepanggih. Bahkan mempelajari bagaimana seluk-beluknya, bagaimana memahami ideologi-ideologi, termasuk ideologi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agama, memahami dinun, memahami agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini mereka pahami dengan baik, tetapi tidak melaksanakan. Kata napa mboten? Sami'na wa asaina. Ya. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan, ya, mendengar saja, Pak. Mendengar, memahami, wa asaina, tetapi tidak melaksanakan. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, ya. Dan karena mereka itu hanya mendengar saja, kemudian bermaksiat, tidak melaksanakan perintah Allah dan mengkhianati Nabi Musa alaihissalam, akhirnya mereka dijadikan apa? Kecintaan yang ada pada diri mereka itu, dia sudah mendarah daging bahwa menyembah anak sapi itulah yang paling benar. Ya, saking dia itu sudah mendarah daging. Ya, kalau sekarang itu saking kejawen nih Pak, didakwahi tidak mampan. Ya, saking kejawen nih, ya. Seneng wis, pokoknya seneng ngumbah keris, seneng ngumbah, ya, seneng gawe apa, jimat, ya. Saking senengnya mendarah daging, kecintaannya kepada hal-hal yang seperti itu sudah tidak bisa lagi dihalangi. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, mereka itu sudah tidak bisa dihalangi. Bahkan mereka itu sudah apa? Mendarah daging. Akhirnya di dalam tafsir ini disebutkan Nabi Musa alaihissalam mengambil anak lembu yang disembah oleh mereka, disembelih, Pak. Disembelih oleh Nabi Musa, dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Dan kemudian apa? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Musa memerintahkan pengikutnya, orang-orang Yahudi saat itu, minumlah air laut itu. Maka orang-orang yang mendarah daging, menyembah anak sapi itu, di dalam tafsir disebutkan dia nampak kumisnya itu apa? Kuning, ya. Pipinya dan bibirnya itu kuning. Itu dia pengikut penyembah anak sapi. Jadi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian tafsirnya Ibnu Abbas menceritakan seperti itu. Dan yang paling mengerikan adalah mereka sudah tidak bisa lagi untuk dinasehati, Pak. Dikandani wis raiso. Karena sudah senang. Padahal dia ini, ya, tahu kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran itu datangnya melalui Nabi Musa alaihissalam. Tahu bahwa agama Allah, dinullah, dinul haq, agama Allah adalah agama yang benar. Tetapi apa? Hanya sami'na wa asoina. Tetapi kalau kita seorang muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat, menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang-orang yang hari ini mereka itu sami'na, mendengar, memahami Islam sampai titelnya tinggi, sampai ya julukannya sudah habis, ya, mentok.
Tetapi apa? Mengkhianati Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjadikan kitabullah, tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai aturan hidupnya, maka ini sama saja apa? Sami'na wa asaina, sama dengan orang-orang Yahudi. Maka Islam ini sudah memberikan gambaran kehidupan yang bahagia, yang membahagiakan manusia, yang menjadikan ketenangan di dalam kehidupan manusia. Maka sistem Islam hari ini dipersoalkan oleh hampir seluruh dunia. Orang-orang kafir dunia ini mempersoalkan sistem Islam. Apa sistem Islam itu, Pak? Khilafah. Dipersoalkan, ya. Tidak cocok ini, tidak sesuai ini sistem belum saatnya, ya. Berbagai macam argumen untuk menolak sistem Islam, dan seluruh orang-orang kafir di dunia ini mereka berusaha untuk menghilangkan sistem ini, karena apa? Para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu agamanya satu. Apa mereka tujuannya? Memerangi Islam. Siapapun dia, dari Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekulerisme, liberalisme, siapa Pak yang diperangi? Yang diperangi Islam. Yahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, orang-orang kafir itu, Pak, mereka yang hari ini seakan-akan mereka itu berkumpul menjadi satu, memerangi Islam. Wa qulubuhum syatta. Akan tetapi hati mereka ini, Pak, berpecah. Kenapa berpecah? Karena masing-masing mereka memiliki kepentingan. Masing-masing orang-orang kafir ini memiliki kepentingan untuk memerangi Islam. George Bush memerangi Islam dengan mengatakan, hari ini kita berperang melawan teroris. Siapa yang dijadikan teroris itu? Islam. Ya. Yang dijadikan teroris itu adalah orang Islam, dan sampai hari ini, Pak, peperangan itu dibawa kemana-mana, bahkan sampai ke negeri kita. Siapa yang radikal? Mesti yang radikal ini yang jenggotnya panjang, yang istrinya bercadar, yang celananya cingkrang, pasti radikal. Teroris ini, hati-hati, ya. Orang-orang yang dikatakan radikal, teroris, ya, fundamentalis, mereka menuju, ya, mengerucutnya kepada kaum muslimin. Inilah yang dinamakan al-kufru millatun wahidah. Sehingga semua kekuatan kafir di dunia ini digalang, ya, untuk apa? Memerangi satu saja, yaitu terorisme. Siapa mereka? Mujahid, ya. Orang yang berjihad, orang yang berjuang, orang yang membela Islam. Bahkan hari ini orang yang membela ulama, orang yang membela Al-Quran, itu dikatakan teroris. Yang tidak teroris itu yang di Swedia dan yang di Norwegia kemarin itu yang meludahi Al-Quran. Itu tidak teroris, Pak. Itu bagus menurut orang kafir. Orang-orang yang menginjak Al-Quran itu bukan teroris, ya. Yang teroris itu siapa? Yang mengamalkan Al-Quran. Nah, inilah kita itu hari ini
mengalami perubahan cara berpikir. Bahkan mereka mencuci otak anak-anak kita umat Islam ini ya, dengan berbagai macam cara. Mereka ada program deradikalisasi. Ini diterapkan, dilakukan di universitas-universitas Islam ya. Mendatangkan ahlinya ahli, core of the core ya. Ahlinya ahli, intinya inti. Didatangkan untuk mencuci otaknya umat Islam, anak-anak kaum muslimin, para pemuda. Untuk apa? Yang pertama, dihilangkan dari otaknya khilafah. Apa itu khilafah itu? Sistem apa khilafah itu? Ya. Khilafah itu hanya membuat orang menjadi miskin. Ya. Mereka dicuci Pak otaknya Pak. Yang kedua, dihilangkan dari pikirannya, dihilangkan dari memorinya. Mereka tidak boleh mengenal kata-kata jihad. Apa itu jihad itu? Jihad itu hanya membuat orang jadi teroris, merusak, membuat onar. Wah, ini ditanamkan Pak. Hari ini seperti itu ya. Ngaji cuma pengen jadi teroris. Kepengin jadi teroris ngaji nang dikrullah kono lho. Dikrullah katanya pusat teroris. Karena apa? Ngajinya keras. Terus ngaji sing gak keras itu ya apa Pak? Ngaji yang gak keras itu gimana? Wong ngajinya kita ini ya ngaji Al-Quran ya. Kitabnya apa ini Pak yang kita pegang ini? Al-Quran. Kita tidak pernah ngaji selain Al-Quran ini, tidak pernah ya. Tapi katanya ngajinya keras ya. Nanti kalau ngaji di Dikrullah ini nanti jadi teroris ya. Ini Pak ya, bisikan-bisikan setan itu seperti itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi musuh kita ini dari jin dan manusia. Jadi setan itu ada dua, dari jin dan manusia. Dan yang paling berbahaya itu setan berbentuk manusia. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, ada du'atun min abwabi jahannam. Ada seorang dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Masya Allah ya. Kalau kita bahas hadis ini nanti panjang Pak ya. Sampai subuh ya. Hadisnya panjang ya. Tetapi diberikan gambaran oleh Rasulullah siapa dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka itu. Ya. Orangnya, kulitnya jilduhum min jildina. Kulit mereka itu sama dengan kulit kita. Ya. Isok di kroso Pak nek dicubit ya. Kulitnya ya hitam manis ya, ada yang putih mulus ya. Wajahnya ya seperti kita. Bahkan berbicaranya lebih fasih daripada kita. Pakaiannya lebih bagus, lebih islami Pak, lebih islami ya. Nek sampean kan biasa pakai jin ya, masih gaya-gaya barat gitu ya. Ini enggak, ini lebih islami, pakai jubah ya, pakai sorban, jenggotnya panjang, masya Allah lebih islami. Tetapi doatun min abwabi jahannam. Nah ini bahaya ya. Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, mereka ini dibentuk. Mereka ini adalah orang-orang yang memahami Islam dengan baik. Bahkan mereka hafal Al-Quran, hafid 30 juz. Mereka juga menghafalkan hadis Bukhari dan Muslim. 4.000 lebih hadis dihafalkan. Ya. Kita ini hafal berapa juz Pak?
Jenengan pinten juz? 30 juz. Juz 30. Niku mawon mboten hafal. Hadis paling mboten hadis arba'in, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, hadis sahih semuanya, dan itu menjadi landasan kita di dalam beramal Islami. Hadis arba'in hafal? Hadis pertama nopo? Hadis pertama? Lengkapnya An Umar bin Al-Khattab. Nah, ya. Innama, ya enggak apa-apa, matannya saja isinya. Innamal a'malu Nah, ini hadis yang pertama ya. Itu pun enggak lengkap dari sanadnya ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu an Abi Hafsin. Ini hadis arba'in yang harus dihafal, paling tidak menjadi landasan kita di dalam beramal. Kalau toh nggak dihafal ya difahamilah hadis arba'in itu apa ya. Nah, paling tidak tahu hadis arba'in itu ini ya. Nah, mungkin nanti dibuat kajiannya saja Pak ya. Ada tafsirnya, ada hadisnya ya. Paling tidak mengkaji hadis arba'in. Nah, mereka ini hafal semuanya seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, qalu sami'na wa asaina, tapi mereka tujuannya bukan untuk mengamalkan Islam, bukan taat sami'na wa ata'na, bukan. Tetapi untuk apa? Menghancurkan Islam, menghancurkan pemuda Islam. Mereka tidak boleh Pak faham khilafah, sistem Islam yang baik, sistem Islam yang membuat orang bahagia itu mereka tidak boleh faham. Padahal umat Islam itu akan senantiasa mendapatkan kedamaian, kebahagiaan. Ukurannya apa? Karena mereka punya iman. Mereka itu punya iman sehingga mereka hanya tergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut miskin. Mereka tidak takut sengsara. Kenapa? Karena bahagia dan sengsara itu hanya dari Allah. Kaya dan miskin itu hanya dari Allah. Tapi coba kita lihat di negara-negara barat yang seakan-akan paling baik sedunia. Tetapi di dalam negara itu banyak orang-orang yang bunuh diri, banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Ukurannya itu apa? Kalau tidak dapat gaji Pak, kalau tidak punya pekerjaan, seakan-akan hidup ini sudah tidak berguna lagi. Ukurannya kecil. Ukurannya apa? Remeh sekali. Dan itu banyak ya. Coba artis-artis yang dipuja-puja oleh orang-orang yang memuja dunia itu, mereka bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa tidur. Michael Jackson itu makan obat tidur Pak sampai mati, nggak bisa tidur, ya. Kena kanker otak gara-gara apa? Malam nggak bisa tidur. Tapi masya Allah Pak, jenengan ini ya, nggon-nggon isok turu. Nikmat orang Islam itu masya Allah. Gini apa mboten? Ya, pokoknya pipi nemplek ngene wis apa maneh kasure ana empuk-empuke. Ya. Masya Allah ya. Mari mangan sate, ngombe es teh, wis mulai terus kena kipas angin ngene wis. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bisa bangun tahajud, sholat subuh, ya, beraktivitas, masya Allah, ya. Nikmat menjadi orang Islam itu. Kenapa? Karena tujuan kita siapa? Allah, tidak menghiraukan yang lainnya. Tapi mereka orang-orang kafir itu pusing, Pak. Ya. Aduh, pandemi, bingung pandemi, yang bangkrut, yang nggak punya gaji, yang sudah nggak bisa kerja lagi, nangis semua ya. Seakan-akan hidup ini tidak ada artinya. Karena apa? Nilainya, ukurannya materi.
Tapi Islam ini Pak, Masya Allah, kita menjadi seorang muslim ini kulluhu khair. Apa yang menimpa orang-orang yang beriman semuanya baik. Wa in asobahul khair, wa in asobahu, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, apa? Syakaro, mereka bersyukur, fakana khairun lahu, dan itulah sebaik-baik sikap sebagai seorang muslim. Ya Allah, bisa taklim, datang ke sini, pasti kok ono suguhane iki ya. Ini sudah husnudon semua ini Pak ya. Nikmat, alhamdulillah, Masya Allah ya. Mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, bisa silaturahmi, pahalanya sungguh banyak sekali. Apa yang kita alami di dalam hidup ini, kalau itu membahagiakan dan baik bagi diri kita, maka orang beriman itu mempunyai sikap apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bersyukur kepada Allah itu? Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah bangun tahajud, yang dibaca apa? Al-Baqarah rakaat pertama sampai habis. Yang kedua surat kedua apa Pak? Surat ketiga Al-Imran. Terus surat An-Nisa sampai ya. Kemudian Aisyah ini bangun Pak, bangun ya. Kemudian lihat kakinya Rasulullah bengkak. Kakinya Rasulullah bengkak. Aisyah ini kemudian batin, ya Allah, gak kuat, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia dan dijamin oleh Allah masuk surga, tapi kenapa engkau melaksanakan sholat sampai kakimu bengkak? Kenapa Rasulullah kok susah-susah ya, bahasa Surabaya kok soro, padahal sudah dijamin masuk surga ya. Sampai kakinya bengkak, beribadah sampai kakinya bengkak. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Cara bersyukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita Pak, gak dijamin masuk surga ya. Sholat tahajud enggak, baca Quran juga kagak ya. Sodako, infak di iman-iman, apa yang kita andalkan? Maka Rasulullah bersabda ya, la sodaqatun wala jihadun bima tadkhulul jannah. Apa yang menyebabkan kalian masuk surga? La sodaqatun wala jihadun, kalian tidak berinfak dan juga tidak melakukan jihad. Bima tadkhulul jannah. Gak ya apa Pak, mlebu swarga Pak ya. Wis basa Kupang Kerajaan ya. Pakai apa masuk surga? Pakai apa kita ini? Sementara kita ini masih sibuk dengan urusan dunia ya. Nah, cara bersyukur itu adalah senantiasa kita mentaati, meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, seorang mukmin bahagia selalu ya. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, bersyukur ya. Dan itu insya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti ditambah kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kita bisa hadir di taman-taman surga Allah ini, hati kita menjadi tenang ya. Maka sebetulnya orang beriman itu tenang, baik dia itu dalam keadaan susah, senang, tenang, hatinya tenang. Wa in asobahu dharra sobaro. Kalau orang beriman itu tertimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apa?
sifatnya? Apa yang dia lakukan? Bersabar. Fakana khairun lahu, maka itulah yang lebih baik baginya. Sabar Pak, sabar Bu, sabar Mas, ya. Sabar. Kalau hari ini itu tidak dapat kerjaan, sabar. Sabar. Man sabaro dhafiro. Barang siapa yang bersabar pasti dia beruntung. Sabar, tidak usah susah-susah kita. Wah, daripada angel-angel kok oleh duit, tak utangnya nang bank. Nekat Pak. Kira-kira tambah ayam apa tambah? Ya. Jadi berpikirnya itu realistis saja. Kita bersabar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Maka Allah mengatakan, kalau hambaku meminta kepadaku, maka aku dekat dengannya, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita ini sombong. Apa sombongnya kita? Kita tidak pernah minta kepada Allah. Kita tidak pernah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mampu. Sehingga ketika kita diuji yang lebih berat lagi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih berat lagi, kita menjauh dari Allah. Nah, ini sifat orang munafik. Coba dibuka Qur'annya surat Al-Hajj ayat 11. Dibuka surat Al-Hajj ayat 11. Nah, ini biar mantep ya. Surat Al-Hajj ayat 11. Taib, minta tolong Pak Abu dibacakan. Sama Arabnya. Ya, Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun ibta'an Khairun itma'anna asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya, Masya Allah. Jelas Pak nggih? Jelas nggih Bu? Dereng jelas. Saya jelaskan sedikit karena ini ada tafsirnya ya. Ada tafsirnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ini, kata Allah, ada orang-orang yang menyembah Allah ala harfin, hanya di pinggir-pinggir saja, ya, hanya di pinggir-pinggirnya saja. Dia tidak mau nyemplung gitu, tidak mau. Artinya apa? Totalitas, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? Bu? 208. Kalau lupa pasti lali, ya. Kalau nggak ingat pasti lupa. Ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mestinya orang beriman itu dia masuk Islam kafah, totalitas, ya, melaksanakan syariat Allah secara kafah. Keseluruhan syariat ini
tidak dipilih dan dipilah. Mana yang senang dipakai, yang enggak senang enggak dipakai. Bukan begitu. Tetapi seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Harus kita laksanakan sekuat tenaga kita. Nah, ini karakter seorang mukmin. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu dia main-main. Ya. Nah, ini dia beribadah kepada Allah itu main-main saja. Nah, bagaimana main-mainnya? Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Jadi kalau dia ini mendapatkan kebaikan, ya, mendapat rezeki yang banyak, tokonya laris, panennya bagus, panennya dapat banyak, bertonton, peternakannya banyak yang melahirkan, ya, ternaknya, itma'anna bi. Masya Allah, inilah, ya, namanya orang Islam itu harus begini, ya. Islam ini harus sukses begini. Nah, ini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia itu dapat ujian dari Allah, ya Allah, nyambut gawe kok sepi. Ya mono yamine gak oleh apa-apa. Anak bojo tetep ae nek mulai ya njaluk jatah. Ya. Sekolah masih bayar, masih online. Belajar di rumah tetap SPP penuh, ya. Penuh, pusing, ya. Semua yang dia lalui dari ujian yang didapatkan itu akhirnya membuat dirinya apa? Tidak sabar lagi. Akhirnya apa? Ada undangan taklim, wis gak takliman, ya mono yamene pengajian ya gak oleh apa-apa. Gak soge-soge. Ya. Ngaji apa iki? Ngaji kok gak gawe soge. Ya. Diajak kegiatan beramal soleh, ya, sosial, bakti sosial, apa itu, ya? Malah diundang, malah dikongkon infak. Ya Allah, ya, mbok ya diundang wis keimangan, terus mulai diamplopi ngono lah ya seneng. Wis ado diundang pengajian, infak kotak infak keliling pisan. Arep gak ngelbokno ki ya gak enak. Sungkan, ya. Jadi nggerutu aja, ya. Wis kerjaan sepi, wis gak anu. Ndak usah ikut, ya. Apa maneh ambek Pak Yoyo iku aduh dijaluk infak terus. Wis gak ngerti, gak kerja ta iki. Bangun masjid maneh, ya. Wis. Jadi apa yang dia alami itu seakan-akan apa? Musibah yang tidak berhenti, yang tidak kunjung berhenti dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dia putus asa. Akhirnya apa? Sudah, ndak ikut taklim, ndak ikut jamaah, ndak sholat, ya Allah. Meninggalkan mempelajari Al-Quran. Tolabul ilmi juga ndak. Akhirnya apa? Nang warung kopi. Nang warung kopi akhirnya apa? Membicarakan tokek yang harga 1 M. Ono Pak wong dodol tokek rego 1 M. Ono sing tuku. Belakangnya gak masih ya. Gak ada emasnya. Lebih kerasan di sana. Ya. Padahal biasanya ngaji, biasanya sholatnya khusyuk, biasanya taklim. Akhirnya apa? Khasirat dunya. Ayatnya ini Pak, dilihat. Khasirat dunya wal akhirah.
rugi dunia dan akhirat. Ya. Ketika saudara-saudara kita melaksanakan misalnya santunan, ya, misalnya kondisi pandemi seperti ini, dapat beras 1 kintal, ya, iki gak ngaji iki, gak usah oleh jatah iki, ya, wis gak oleh jatah, khosirat dunianya rugi, ya. Kalau ada pekerjaan yang diutamakan juga saudara-saudara kita yang biasa mengikuti taklim, yang ya memiliki semangat perjuangan tinggi, Allah berikan jalannya, Allah berikan rezekinya, Allah berikan kemudahan kepada kehidupannya, urusan dia, urusan keluarganya, semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sabar. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya apa? Rugi dunia dan akhirat. Ayat ini turun ketika apa? Orang-orang kaya di Madinah itu, orang-orang Badui, orang-orang yang di luar Madinah itu datang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Karena apa? Karena ketika masuk Islam, mereka itu diberi oleh Rasulullah banyak harta. Ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya takliful qulub, ya. Makanya di antara 8 asnaf, 8 golongan yang mendapatkan harta dari Baitul Mal itu siapa? Mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Lu seneng, Pak. Wah. Apalagi apa? Pada saat itu mereka masuk Islam, kemudian menikah dan memiliki anak laki-laki. Masya Allah, ya. Saya masuk Islam bersama Muhammad, bersama Rasulullah. Rezeki lancar, anak laki-laki, kemudian pertanian, perdagangan, peternakan, semuanya dimudahkan. Tetapi begitu mereka tidak mendapatkan kebaikan di dalam Islam, mereka berkhianat. Bahkan di dalam tafsirnya disebutkan khasirat dunya wal akhirah, mereka berbalik memusuhi Islam dan menjadi orang munafik. Ya Allah. Ayat ini, Pak, yang dimaksudkan, ya, tafsirnya itu para ulama mengatakan menjadi munafik. Karena apa? Ya itu tadi. Aduh, ngaji kok hanya apa namanya yang dibahas itu teroris, ya, radikal, wis gak oleh apa-apa, malah dicurigai, ya, terus diomongi tonggo-tonggo, ya, ditekani polisi pisan. Aduh, sorong ini gak oleh apa-apa padahal, ya, ini oleh emas ngono, gak oleh apa-apa, ya. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Karena apa? Allah sudah memberitahukan kepada kita, mengingatkan di dalam surat Al-Hajj ayat berapa? Ayat 11. Hati-hati kita. Kalau kita berbalik karena ujian yang datang kepada kita, ya, kemudian meninggalkan aktivitas kebaikan amal soleh kita, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu kita akan mendapatkan kerugian yang nyata, ya, dunia dan akhirat, Pak. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Makanya hari ini kita jangan sampai tertipu dengan dunia, ya. Dunia itu menjadikan orang-orang kafir sebagai tujuan utama. Sehingga apa? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu, sehingga ukuran mereka membangun negeri, membangun sebuah negara itu materi. Tetapi kalau orang Islam, umat Islam membangun negeri, membangun atas dasar apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika orang-orang di negara, sebuah tempat, ya, sebuah penduduk di satu negeri amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim
minas samai wal ard. Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Masya Allah ya. Makanya antum tidak usah takut Pak menjadi orang beriman. Tidak usah takut miskin, tidak usah takut kelaparan, tidak usah takut nanti diteror, tidak usah takut. Karena ada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Atas dasar keimanan kepada Allah, atas dasar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim itu hanya satu orang berani melawan sebuah kekuasaan? Kenapa? Karena beliau memiliki tauhid, ya, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Hanifan muslimah, semata-mata mentauhidkan Allah, sehingga Allah melindungi Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tetapi Allah mengatakan kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu menjadi dingin, ya, dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Yunus alaihissalam tidak dimakan oleh ikan, ya. Kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Makanya kalau kita senantiasa beristighfar, insya Allah Allah akan menolong kita, ya. Allah akan senantiasa memudahkan urusan kita. Jadi zikirnya Nabi Ibrahim apa? Ketika di dalam api itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau sampean susah, sedih, gundah gulana, zikir itu saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah, ya, yang menjadi penolongku. Sudah, kita betul-betul menguatkan tauhid kita kepada Allah. Insya Allah kita ditolong oleh Allah. Tidak usah sedih Pak, tidak usah gundah gulana menghadapi krisis seperti ini, ya, pandemi dan lain sebagainya, sehingga melemahkan kita untuk belajar, melemahkan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah, ya. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, ya. Kalau logika tidak masuk akal Pak. Kalau Nabi punya mukjizat, kalau orang-orang yang soleh punya apa? Karomah, ya. Insya Allah Allah akan memberikan karomah kepada bapak dan ibu semuanya. Karomah, ya, karomah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, ya, karena tidak terasa waktu sudah malam. Dan insya Allah apa yang kita pelajari pada malam hari ini semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa istiqomah sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.